Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Novika Primapudi Nursinta, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo, dengan bimbingan Ibu Febriana Novi Andari sebagai fasilitator, serta Bapak Agung Prasetya sebagai pengajar praktik. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada tugas kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Terdapat panduan pertanyaan dari LMS, yaitu yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, di sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Berikut jawaban saya. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulannya, sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya di kelas yaitu dengan memanfaatkan ruangan dan sarana prasarana yang ada, memfasilitasi murid dengan potensi yang dimiliki guru, berkolaborasi dengan guru lain guna meningkatkan efektivitas belajar di kelas, serta memanfaatkan finansial untuk kebutuhan kelas. Kemudian di sekolah, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar, sarana dan prasarana sekolah, serta finansial untuk mencapai tujuan pembelajaran dan program sekolah. Kemudian membentuk komunitas sekolah sebagai bentuk kolaborasi seluruh warga sekolah. Cara mengimplementasikan di sekitar sekolah yaitu membentuk relasi dengan masyarakat sekitar, kerjasama dengan wali murid, lembaga lain seperti dinas kesehatan, kepolisian, kelurahan, dinas pendidikan, kabupaten, dan lain-lain dalam berbagai program sekolah sebagai sarana pendidikan siswa. Nomor 2, pengelolaan yang tepat, pembelajaran lebih berkualitas. Maksudnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Karena terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pengelolaan 7 aset tersebut adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan perannya masing-masing sebagai pemimpin pembelajaran memaksimalkan potensinya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, serta terciptanya motivasi belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun modal fisik dimanfaatkan sebagai berikut: gedung sekolah, sarana dan prasarana jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun modal sosial, guru mengikuti MGMP, tata tertib dan keyakinan sekolah dibuat untuk menciptakan kedisiplinan siswa maupun seluruh warga sekolah. Menumbuhkan kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan tentunya meningkatkan prestasi belajar siswa. Modal lingkungan. Lingkungan dan alam yang tersedia dapat menjadi sumber belajar yang inovatif, dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi siswa. Adapun modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah serta dinas terkait, dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kerjasama dengan pihak lain seperti dinas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kepolisian, kejaksaan, baik sebagai sarana belajar siswa maupun pelatihan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian modal finansial, dana BOS dan juga dana komite sekolah digunakan untuk operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas.
Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong dan lain-lain dapat meningkatkan karakter siswa untuk lebih berakhlak. Kearifan lokal yang dilestarikan melalui pembiasaan dan beberapa ekstrakurikuler kebudayaan juga mampu menumbuhkan karakter sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Berikut adalah keterkaitan dengan modul lain. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1 yaitu aset manusia, sosial, agama, dan budaya dapat dioptimalkan guna menciptakan pembelajaran dengan sistem Among. Pembelajaran yang berpihak pada siswa guna mencapai tujuan pendidikan yang seutuhnya yaitu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak dapat memaksimalkan potensinya sebagai aset manusia serta aset sosial untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Adapun keterkaitan dengan modul 1.3, model manajemen perubahan berbasis inquiry dengan tahapan bagja, dalam mewujudkannya harus menerapkan prinsip pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis aset dan memanfaatkan 7 macam aset yang dimiliki oleh sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif yang bermuara pada terciptanya disiplin positif. Karena tumbuhnya motivasi intrinsik, hal ini dapat diwujudkan dengan aset sosial, budaya dan agama serta aset politik yang memfasilitasi bentuk peraturan maupun keyakinan kelas serta kebijakan yang dibuat oleh stakeholder. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 2. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat maupun profil belajar murid. Hal ini dapat dirancang dan diterapkan dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki oleh sekolah. Adapun modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, membuat proses pembelajaran lebih bermakna, juga untuk meningkatkan karakter siswa. Pembelajaran ini dapat dioptimalkan dengan modal aset manusia, sosial, budaya dan agama, bahkan sarana prasarana yang mendukung. Kemudian modul 2.3, program coaching memiliki kelebihan dalam memecahkan suatu permasalahan. Hal ini karena dalam coaching seorang dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, sehingga memaksimalkan potensi diri untuk melakukan pengembangan diri. Hal ini bisa diterapkan pada guru maupun siswa. Prinsip ini merupakan pemanfaatan asas manusia yang didukung dengan hubungan sosial yang baik. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan merupakan upaya untuk mengembangkan pendidikan dengan memanfaatkan aset manusia serta sosial yang dilandasi dengan aset budaya dan agama, serta mempertimbangkan peran yang dimiliki sebagai stakeholder sehingga kapasitasnya sebagai pemimpin dapat memanfaatkan aset politik juga, guna mengambil suatu keputusan yang terbaik yang berhubungan dengan semua pihak dengan tahapan tirta serta 9 langkah pengujian keputusan. Selanjutnya, pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya berpikir dalam suatu program pengembangan sekolah seringkali berbasis masalah. Kami terfokus pada apa saja kendalanya, apa kekurangannya, kemudian baru memutuskan sesuatu. Selain itu, saya berpikir bahwa aset adalah bentuk fisik saja seperti gedung, bangunan, atau sarana prasarana yang tersedia. Setelah mempelajarinya, ternyata pendekatan berpikir berbasis aset lebih tepat digunakan dalam setiap program sekolah, karena dengan apa yang dimiliki ternyata bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terdapat 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu aset manusia, fisik, sosial, politik, budaya, dan agama, lingkungan atau alam, serta aspek finansial yang keberadaannya dapat dioptimalkan untuk kemajuan suatu sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dari diri saya yang pertama adalah terdapat 7 aset sumber daya yang dimiliki sekolah, yaitu aset manusia, fisik, sosial, politik, lingkungan atau alam, budaya, dan agama, serta finansial. Yang kedua, masih banyak aset di sekolah saya yang belum dioptimalkan dalam mewujudkan kesuksesan pembelajaran. Yang ketiga, gunakan pendekatan berbasis aset bukan berbasis masalah. Dan yang keempat,
Guru sebagai salah satu aset harus mampu mengoptimalkan potensinya dan berusaha meningkatkan kemampuan diri untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik serta lebih berpihak kepada siswa. Demikian penyampaian koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.